Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita masuk ayat-ayat terakhir dari surah Al-Mulk. Dikit lagi kita berpisah nih dengan pembahasan tafsir surah Al-Mulk. Dan insya Allah mudah-mudahan saya berharap diri saya bisa mendawamkan Al-Mulk, bisa mengerti Al-Mulk, dan bisa melaksanakan Al-Mulk. Dari mulai tafsir pertama sampai sekarang mudah-mudahan ada perbaikan dan perubahan dalam hidup kita, memandang hidup ini, Allah, Rasulnya, Quran dan Sunnah Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan. Mari kita masuk ayat 28 dan 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Shadaqallahul azim. Saudara sudah lihat ya terjemahannya tadi. Jadi Allah nanya sama kita nih, fama yujirul kafirina min adzabin alim. Siapa sih yang bisa kemudian menolong orang-orang yang kafir dari azab Allah yang pedih? Fama yujirul kafirina min adzabin alim. Siapa yang bisa kemudian menolong orang-orang kafir dari azab yang pedih? Allah ingin menegaskan pada kita semua bahwa hanya Allah yang bisa menolong kita dari kesusahan dunia, apalagi kesusahan hari kiamat. Azabun alim. Berbahagialah saudara yang mendawamkan Allahumma ajirna minan nar. Ini 7 kali sehabis apa? Ya, subuh, maghrib, habis subuh, habis maghrib 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Saya pemirsa setiap kali membaca kami ini atau nak, saya langsung membayangkan istri saya, orang-orang tua saya, ibu saya, ayah saya, paman saya, mertua saya semua, anak-anak saya, santri-santri saya, para asatidzat yang ikut dengan saya, staf-staf saya, karyawan-karyawati saya, orang-orang yang ikut dengan saya, teman-teman di Antv, pemirsa semua di rumah, jamaah yang saya tidak kenal, yang tidak tahu, semua kaum muslimah minum seluruh dunia. Nih, ketika saya baca Allah ma'ajirna minan nar, saya bungkus semua gitu. Selamatkan kami semua dari neraka. Lihat, yujiru sama ajirna ini punya akar kata yang sama. Ajaro yujiru, akar katanya sama. Kita minta perlindungan dari Allah dari sekarang. Kita masuk ke istananya Allah, kita masuk ke kerajaannya Allah untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara dikejar oleh binatang buas, ya, saudara kan lari tuh, lari ke tempat mana? Ke tempat yang Anda tahu di situ Anda bakal terlindungi. Sesungguhnya bangunan yang bakal melindungi saudara adalah Al-Islam. Inilah yang bakal melindungi saudara semua dari kesusahan dunia dan kesusahan hari akhir. Banyak kemudian orang Islam meninggalkan Islamnya lalu dia menjadi hancur. Banyak orang yang Muslim meninggalkan kemuslimannya, dia menjadi binasa. Banyak orang yang kemudian orang lain bukan Islam tapi dia memakai ajaran Islam, lalu bagus dunianya. Mari kita kembali kepada agama kita. Irji'i ila rabbiki, kata Allah begitu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadilah hamba Allah yang benar. Ketika kita kemudian minta perlindungan, kita punya paman dari godaan, dari gangguan misalnya tetangga kanan kiri, maka seperti itu kita lebih lagi minta perlindungan dari Allah atas azab Allah yang pedih.
Fama yujiru Allah ma'ajirna satu. Dan siapa yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka kemudian yang mengikuti peraturan Allah. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Inilah yang disebut dengan at-taqwa. Kapan saudara akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik ketika hidup, dari godaan setan, dari kehancuran, dari kebinasaan, dari kerugian, dari kemaksiatan, dari kebinasaan, dari kemudian kesusahan dunia, akhirat. Mereka yang kemudian masuk ke jaminan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya tergerak lagi untuk memisahkan rekaman jaminan ini. Jadi ini saya CD-in pemirsa dalam bentuk DVD. Isinya adalah seri tentang jaminan. Orang-orang yang kemarin dapat amanah dari saya untuk menjadi agen-agen simpul-simpul, kemudian patungan usaha, teman-teman dari santri tahfiz online yang jumlahnya ribuan. Nanti saya akan minta mereka semua memutarkan DVD yang judulnya jaminan supaya saudara dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suka lihat film ya. Buronan Amerika dia berusaha mencapai pintu Meksiko tuh. Oke. Maka polisi si Amerika ini harus menyelesaikan segala urusan dengan penjahat yang satu ini kalau dia belum melewati gerbang Meksiko. Tapi kalau dia sudah melewati gerbang ini, maka nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ada perjanjian ekstradisi kah, perjanjian internasional kah, atau segala macam lah. Nah, bila mana saudara ada di bangunan yang namanya Islam, maka saudara sesungguhnya ada dalam perlindungan Allah SWT. Saudara masuk ke istananya Allah, maka saudara menjadi kira-kira warga negaranya Allah lah. Tentu kita jadi masalah nih kalimat, masa sih Allah punya warga? Ya enggak lah, ini mah bahasa saya gitu loh. Namanya apa? Hamba Allah. Ketika Anda mendapatkan sebutan hamba Allah dan muslim, maka sesungguhnya jaminan itu ada. Nah, sekian seri tentang jaminan yang pernah ditayangkan di Antv, saya mengundang teman-teman saudara semua, teman-teman kerabat saudara semua untuk melihat tayangan ulang jaminan. Bikinlah setiap Sabtu begitu. Setiap Sabtu atau setiap Minggu atau Jumat sore di kantor saudara, di kompleks saudara, perumahan saudara, sekolah saudara, untuk melihat dan belajar ulang tentang jaminan ini supaya Allah SWT melindungi saudara semua. Kita lanjutkan ya nanti setelah yang berikut ini. Tetap di Wisata Tian TV. Di dalam surah Al-Mulk ayat ke-29, Allah memberitahu pertanyaan di ayat 28. Allah kemudian memberi jawaban atas statement Allah di ayat 28. Apa jawaban Allah? Qul huwar rahmanu. Dialah Ar-Rahman. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Mestinya kita kemudian beriman dan bertawakal pada Allah. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kalau kemudian kita tidak beriman pada Allah, tidak bertawakal, maka kita akan berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi udah jelas tuh ketika kita ada persoalan di dunia ini, siapa sih yang bisa bayarin lu utang? Jawabannya harus Ar-Rahman. Siapa sih yang bisa bikin lu jadi kerja? Pak Samsudin. Salah. Lu tanya aja dia, punya nggak kesusahan? Ternyata begitu ditanya Pak Samsudin, maaf ya kalau emang ada namanya Pak Samsudin. Ini contoh, kalau Samsudin yang lihat di Antv sih Masya Allah lah. Siapa yang bisa bayarin utangnya teh? Yusuf Mansur, apalagi. Susah nyari Yusuf Mansur mah. Nyari Allah yang gampang mah. Apalagi kalau orang-orang suka begini, ngerajuknya begini. Kalau bukan Ustadz siapa lagi yang bantu? Aduh makin malas aja tuh. Tauhidnya payah banget. Siapa sih yang bisa membuat anak kita menjadi cerdas, pintar, jauh dari narkoba? Kalau udah kena narkoba pun bisa kemudian sembuh. Tidak demen, tidak doyan, bahkan tidak mau kehidupan seksual bebas. Jawabannya adalah Ar-Rahman. Siapa yang bisa membuat para suami menjadi saleh, taat, cinta sama keluarga, sayang sama istri, melindungi anak-anak. Di luar kemudian memberi kenyamanan kepada yang di rumah.
Qul huwar rahman, dialah ar-Rahman. Lalu para istri mesti gimana? Amanna bihi wa alaihi tawakkalna, beriman pada Allah dan bertawakal. Bagaimana supaya kemudian ar-Rahman masuk ke dalam rumah tangga Anda dan menjaga istri Anda? Caranya adalah masuk ke istananya Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fis silmi kafatan. Masuk kemudian ke Islam. Sampai kantor sholat 2 rakaat. Ya Allah, saya jagain bini saya. Emang sih dia nggak cakep-cakep amat, tapi cuma nato tuh, nggak ada lagi, nggak ada stok. Ya, kalau bini denger omongan doa begini gimana ya? Nggak ada syukurnya loh. Siapa yang bisa membuat seorang anak membahagiakan orang tuanya? Duit, pekerjaan, hasil usaha. Qul huwar rahman, ar-Rahman. Hatta dengan ar-Rahman ini, seorang supir mikrolet, seorang kemudian sopir bis, bisa kemudian menghadiahkan kunci rumah buat ibu dan bapaknya. Bu, ini hasil sholat malam saya. Wih, keren. Ngomongnya bukan hasil simpenan, dari mana supir taksi, kira-kira begitu. Tapi apakah ada halangan seorang anak yang tidak punya jabatan, tidak punya harta kekayaan, tidak punya jalan untuk meraih kemudian banyak duit dan lalu tidak bisa membahagiakan orang? Tidak ada. Kecuali ente yang menyempitkan diri ente sendiri. Allah, sudah Allah, ar-Rahman. Aman nabi wa alaihi tawakkalna. Tidaklah disebut beriman juga ente kalau tidak memenuhi panggilan Allah. Tidak disebut ente beriman, berislam kalau ente tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama, lan tasyhada an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersaksi di antaranya adalah bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhannya dan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian berturut-turut rukun Islam disempurnakan. Selamat kepada saudara yang sudah mulai mengikuti kuliah online dan menjadi santri tahfiz online di yusufmansur.com atau di wisatati.com. Nah, lihat nih layar. wisatati.com, yusufmansur.com. Selamat buat Anda yang belajar Asmaul Husna, yang belajar sifat-sifat Allah. Siap-siap untuk doa ayat ke-21 surah Al-Baqarah dan berdoa di hari yang ke-19. Subhanallah. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, kita masuk doa ini ayat 21 surat Al-Baqarah. Selamat kepada MAN 12 ya, dan MAN-MAN yang lain yang insya Allah akan segera menyusul Madrasah Aliyah Negeri. Saya alma maternya MAN 1. Saya MAN 1 Grogol dulu, sekolah di sini. Alhamdulillah sekarang MAN Madrasah Aliyah Negeri di Jabodetabek sedang mengadopsi Dewan Ayat. Terima kasih kepada para kepala sekolah, para ustadz-ustadz, Bu Ella dan kawan-kawan semuanya, Bu Sauda, Bu Hera dan yang lain-lain yang mengaplikasikan kemudian doa ke seluruh keluarga besar Madrasah Aliyah. Jadi sekarang Madrasah Aliyah kalau nggak ngapal Quran ketinggalan nih. Karena SMA aja udah pada ngapal Quran. Kampus-kampus pada ngapal Quran. Kalau kampus-kampus Islam tidak ngapal Quran, malah meninggalkan Quran, tidak pede dengan Quran, masalah. Ini masalah. Mari kita baca ayat 21. Saya lagi baca ini pemirsa, boleh berdoa ya. Karena ketika saya baca ini, pahalanya banyak banget. Dan pengaruhnya buat doa saudara juga hebat sekali. Jadi ketika saya berdoa, malaikat-malaikat Allah sesungguhnya menaungi diri saya dan menaungi kita semua karena yang kita baca adalah Al-Quran. Pada saat saya baca Quran, please tolong sedikitlah hati kemudian berdoa kepada Allah, pikiran konsentrasi berdoa kepada Allah sambil dengerin ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan ya pemirsa, satu demi satu kita apalin Quran, kita apal ayahnya, kita apal istrinya. Maksudnya istri apal, ayah apal, suami apal, ibu apal. Masa iya anak-anak nggak ngikut sih, ya kan? Saya punya kenalan pemirsa, dia menghafal Quran di usia kira-kira 48 tahunan. Dan ketika dia menghafal Quran, dia mengajak serta 4 orang anaknya ikut menghafal Quran. Doain dah, kapan-kapan bisa saya undang ke chattingnya ya. Kok bisa sekalian ngundang 4 anaknya yang hafal Quran? Jadi ketika dia selesai ngapal Quran, dia minta anaknya yang satu bacain mama. Dengerin mama. Yang satu lagi bacain mama, dengerin mama. Terus berganti-ganti 4 anak ini dengerin dia dan bacakan buat dia. Anaknya ini ikut tuh ngapal Quran. Kenapa anak ngerokok? Mungkin karena bapaknya ngerokok. Kenapa anak berzina? Karena mungkin bapaknya berzina. Kenapa anak ngelawan sama orang tua? Barangkali karena kita juga ngelawan sama orang tua. Kenapa kita tidak disenangi sama tetangga? Barangkali karena kita tidak menyenangi tetangga kita. Kenapa kita tidak disenangi orang kampung? Karena orang kampung tidak kita senangi. Tapi saya tidak, saya tidak kemudian membuat saudara menjadi putus asa. Ya Allah, saya nggak bisa ngapal Quran. Sekaranglah waktu untuk belajar. Ada upaya saja untuk para ayah dan para ibu, para suami dan para istri, para orang tua untuk menghafalkan Al-Quran. Siapa tahu Allah kemudian kutik hasrat, keinginan, hidayah turun buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun akhirnya mengikuti kita menghafalkan Al-Quran. Pemirsa yang sudah siap-siap di depan layar kaca, mari kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Pemirsa, istighfar yang serius ya. Sambil ingat dosa ketika berzina, padahal Allah Maha melihat. Beristighfar yang serius saat Allah manggil kita tidak ke masjid. Doa yang serius saat kita cuma sholat fardu tapi tidak mau sholat sunnah. Istighfar yang serius ketika kita tahu kita pernah marah sama orang tua, pernah dimarahin sama orang tua. Kita istighfar yang serius, barangkali lahir seorang anak yang didahului dulu dari berzinahan. Kita istighfar yang serius pada Allah yang Maha total mengampuni. Seberapapun dosa kita, Allah betul-betul bisa mengampuni. Asli. Kita bawa dosa sebesar gunung, Allah kasih ampunan 2 kali gunung. Kita bawa dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah kasih kita ampunan 2 kali buih di lautan. Kita bawa kita punya dosa sebanyak butiran pasir di padang pasir, Allah doublein. Kita punya ampunan dapat lebih daripada butiran pasir di padang pasir. Mari istighfar sekali lagi. Karena Allah mengampuni. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita berselawat 3 kali pada Rasulullah. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah tidak cuma nanti di hari kiamat, tapi juga di dunia ini insya Allah sudah mengalir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan pemirsa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau menyuruh pada kami, fal yukthirid du'a firraha, untuk memperbanyak doa di saat kami lapang, kami senang, kami jaya, kami sehat, kami banyak waktu. Tapi sebagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dari hamba-hambamu ya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, berdoa benar-benar bukan dalam keadaan firraha, tapi dalam keadaan dalam susah, kesulitan. Siapapun dari hambamu yang berdoa pada pagi hari ini ya Allah, bukan cuma Engkau jawab doanya, tapi Engkau ampuni dosa-dosanya. Hancur leburkanlah dosa kami ya Allah, dan hapus segala catatan keburukan kami, sehingga Engkau yang Maha Rahman mau kembali lagi pada kami, mendekati kami, dan turun rahmat pada kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika al masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Besok ayat terakhir surah Al-Mulk ayat ke-30.
Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita dan bisa menjadikan kita adalah hambanya yang soleh, soleha. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini dia rekening masjid tahfiz. Insya Allah yang belum sempat mencatat, besok kita akan konsentrasi juga ke sini supaya pemirsa bisa ikutan sedekah di masjid tahfiz untuk menampung 8.000 santri yang sholat, ngaji dan menghafal Quran. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.